Kamu sudah mengakui memakai nama Yesus kan? Ya, Ya udah. memakai nama Yesus bukan mengaku Yesus kan? Iya, memang di situ tidak mengaku tapi memakai nama. Kata memakai Iya. di situ juga itu tidak ada. Tidak ada Ya, di kata Markus memakai. maksudnya tidak ada Markus, memakai. dia tidak mengatakan bahwa memakai namaku di situ. Dia hanya mengatakan begini. Ya, coba, Aku coba. akan datang banyak Putar orang kameranya dengan. biar kau aja yang baca, saudaraku. Putar kameranya, tunjukkan. Putar Baik. kameranya, tunjukkan, silakan. Oke. Lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia nih yang punya kerjaan. Nih, lihat nih. Ini kan ya. Ini dikatakan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngopi, ngobrol perihal iman ya. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah perdiskusian yang kalau menurut saya sih keren ya, menarik ya. Karena ini ada dua apologet yang satu terkenal, cerdas dan tampan ya. Yang satunya kurang begitu cerdas, bukan kurang ya, emang gak cerdas ya. Kalau dia cerdas pasti udah mualaf. Antara Bang Juma menghadapi si anak Batak ya, atau Rudi Simamora yang baru keluar dari penjuri. Oke teman-teman ya, ini kita simak bareng-bareng ya, karena ini sangat mengedukasi kita semuanya ya, yang dimana ada premingan-premingan. Walaupun Bang Juma tumpah-tumpah itu datanya guys, udah nggak kebendung itu data, itu tumpah-tumpah semua data dikeluarkan sama Bang Juma. Apa coba yang terjadi kawan-kawan? Dibantah dengan asumsi, hanya dengan congor si AB ini. Aduh, bikin malu Kristen aja ya kalian ini. Padahal kalau misalkan belum berilmu, belum siap datanya, jangan ikut debat. Ngapain ikut debat? Bikin malu aja kalian itu. Premingan digedein, ilmu kagak ada. Aduh, parah ini. Oke, kita jangan berlama-lama ya, biar nggak ngantuk juga ya. Coba kita simak dulu perdebatannya, ini sangat menarik ya. Tapi ingat teman-teman, simak sampai tuntas ya, simak sampai tuntas biar apa? Biar nggak gagal paham ya. Kalau misalkan gagal paham, kalau setengah-setengah dipotong-potong, ya tidak kena poinnya ya. Oke, selamat menyaksikan. Kau membawa datanya 2 Petrus 2, tapi sayang tidak kelihatan ya. Tolong bantu kawan-kawan tap-tap layar. Ayo semua teman-teman Kristen bantu tap-tap layar biar, tapi tidak ada gunanya kutunjukkan ya, karena memang tidak kelihatan. Artinya di dalam ayat 4 itu dikatakan, dikaitkan dengan goa. Di atas memang betul nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baca ayat 4-nya dikaitkan dengan goa. Nggak ada itu pendeta yang pergi ke goa dan segala macam, nggak ada itu. Paham ya saudara-saudaraku ya? Nah, itu dia. Lalu apa tadi kau bilang? Penjajah. Aduh, bolak-balik lagi ke penjajah. Enggak ada penjajahan atas nama agama, saudaraku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada penjajahan atas nama agama. Lalu kau tadi mengatakan bahwa peninggalan Belanda itu gereja. Is okay, mungkin ada gereja peninggalan Belanda, tapi jangan hanya gerejanya lihat. Istana-istana pun peninggalan Belanda. Maksudmu istana Bogor itu siapa yang bangun? Nah, seperti jembatan-jembatan lain, nggak usah lah istana, terlalu sensitif nanti kalau kita bahas itu. Jembatan-jembatan yang kita nikmati di Indonesia ini masih banyak jembatan Belanda. Contoh seperti di kota Medan. Pendiri kota Medan, wali kota Medan pertama itu kan orang Belanda. Jadi jangan hanya mengambil yang buruknya saja. Bahwa Belanda juga meninggalkan sesuatu yang baik, yang berguna bagi bangsa kita. Itu tadi. Lalu apa tadi kau bahas lagi? Yang membawa nama Yesus. Sudahlah kalau kau tidak mengakui apa aku bilang. Karena aku kan nggak bisa membahas kitab. Kan nggak bisa aku membahas kitabmu. Kalau seandainya aku bisa membahas kitabmu, udah aku bacakan itu. Bahwa yang membawa nama Yesus itu kan kalian nanti di akhir zaman, siapa yang akan datang. Kan itu maksud Yesus. Yang datang di akhir zaman nanti siapa? Kan kalian yang katanya mematahkan apa itu sama membono yang saya.
Tapi maaflah seperti itu. Artinya kami membawa nama Yesus benar, tapi untuk kebaikan. Tapi dikatakan kata Yesus, banyak orang yang akan membawa namaku. Nanti lihatlah pada akhir zaman. Entah siapa nanti ya yang membawa nama Yesus. Katanya mau mematahkan cangkol atau mau ngapain itu, atau membonoi angsa. Paham ya, saudaraku ya? Jadi akui sajalah bahwa kalianlah yang akan membawa nama Yesus itu. Tapi kayak kalian ganti namanya. Yesus jadi apa itu? Penonton mungkin lebih tahu lah. Ya, penonton udah tahu itu. Yang akan datang nanti membawa nama Yesus, katanya mematahkan apa, lupa saya lah entah apa itu. Seperti itu saudaraku. Sorry kawan-kawan ya, yang ku bahas kitab suci ku loh. Nggak ada kusebutkan ya, jangan nanti kalian pula memotong-motong video ini dan lain-lain. Baru Arab tadi memang tertulis Arab di situ cuma. Tertulis di situ Arab. Karena kenapa nggak aku tunjukkan tadi? Karena tertutup. Tapi biarpun kayak gitu, kasih aku waktu sebentar ya, biar aku tunjukkan ya. Sebentar ya. Tertulis di situ Arab, saudaraku. Bukan ku karang-karang itu. Ini ya, aku putar dulu kameraku ya. Izin ya, minta waktunya sedikit ya, Bang. Nah, ini dia. Tertulis Arab di situ, bukan ku tambah-tambahin. Nah. Ya, coba aku baca lagi. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Itu yang tertulis saudaraku. Itu. Silakan. Oke, baik. Jadi yang ada nih sekarang, justru kamu melemparkan tuduhan bahwa yang akan datang nanti memakai nama Yesus, yaitu Nabi Isa katanya. Berarti Anda sudah akui bahwa Isa itu Yesus gitu. Ini orang Kristen giliran kena tabok Isa Yesus. Di situ jelas-jelas akan datang memakai nama. Terus Anda membawa lagi 2 Petrus 2 lengkap goa. Anda tahu nggak ceritanya tuh di dalam Yohanes 20? Mayat dimasukkan ke dalam goa. Tiba-tiba di situ ada malaikat. Apa tadi malaikat dilemparkan kemana tadi di Petrus? Tiba-tiba di dalam kuburan itu yang berbentuk goa itu ada 2 malaikat. Anda menjawab sendiri. Setelah mayat ini ketemu dengan malaikat itu, tiba-tiba dia jadi Tuhan mayatnya. Menghilang. Mayat menghilang dari kubur, dikerumuni malaikat-malaikat. Anda mengatakan iblis turun di goa menjadi malaikat. Malaikatnya turun di dalam goa. Di goa-goa yang gelap. Lah, mayat Yesus yang kau tuhankan itu disimpan di goa. Datanglah malaikat-malaikat di situ. Bertemu dengan Maria. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang menuhankannya. Setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang memakai nama Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada mayat yang keluar dari gua tadi. Siapakah yang mau disembah selain daripada Tuhan? Iblis. Anda mengatakan bahwa malaikat itu yang adalah iblis itu dilemparkan ke gua-gua. Nah, kena deh. Kenapa kena? Karena sekarang juga di tengah-tengahmu muncul penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Itu kapan? Saat itu kan. Dan Bibelmu masuk setelah keluar dari goa. Bibelnya Yahudi yang tadinya utuh kitab tanah, tiba-tiba saja dimasukkan pengajaran baru masuk ke dalam yang membinasakan orang. Akibat apa? Akibat dari goa. Sebelum dari goa tidak ada itu penambahan. Yesus mengajar kepada Bani Israel tidak ada penambahan kitab. Tetap aja kitab orang Yahudi tidak ada penambahan. Begitu ada makhluk keluar dari goa, di situ banyak malaikat. Tiba-tiba saja pengajar-pengajar yang didatangi oleh makhluk ini membuat karangan-karangan, disebutlah perjanjian baru, dimasukkanlah ke dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi yang menggenapi memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam kitabnya Yahudi siapa? Kok ada kitab baru di situ? Ada Roma, Galatia, Filipi, Lukas, apa itu? Kok tiba-tiba masuk di kitabnya Yahudi?
Sementara kitabnya Yahudi menerangkan di Yesaya di Ulangan 4, jangan kau menambahi. Kenapa ada penambahan? Siapa yang menambahkan? Siapa yang perintahkan menambahi? Kitabnya orang menggenapi 2 Petrus 2 yang tadi. Jadi semuanya kena, mau lari kemanapun kalian yang kena. Karena kalian yang datang dan pergi memakai nama Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Di Markus 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di mana Nabi Isa diajarkan bahwa dia itu adalah Allah. Justru Islam datang meluruskan tuduhan kalian bahwa Tuhan turun menjadi manusia. Tidak ada umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah. Sedangkan orang Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti yang menggenapi adalah yang menganggap Yesus adalah Tuhan langit bumi. Mereka datang, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dia adalah Tuhan langit dan bumi. Siapa ajaran itu? Siapa yang mengajarkan Yesus adalah Khalik langit dan bumi? Kan kalian, bukan umat Islam. Sejak kapan umat Islam mengajarkan Nabi Isa adalah Allah, Tuhan langit dan bumi? Enggak ada. Akan datang banyak penyesat, banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Khalik langit bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi enggak, Islam apa lagi? Cuman Kristen. Kristen yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan tuduh yang lain. Terima aja kenyataannya. Silakan. Oke, sekarang kita uji yang mengatakan Yesus itu Allah, apakah orang Kristen atau Yesus sendiri gitu ya. Jadi kawan-kawan, silakan sebentar ya, kuputar dulu kamera. Nah, ini dia. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini siapa dia? Nah, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi udah jelas ya, bahwa Yesuslah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Atau kita lihat lagi di dalam sebentar ya. Ini dia, kuputar aja lah kamera ya, biar jangan terkesan asumsi kawan-kawan ya. Ini dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus yang ngomong ya, bahwa Yesus itu adalah Allah. Lanjut kawan-kawan. Kita lihat lagi. Apa orang Kristen yang mengarang-arang atau siapa ya yang mengarang-arang ya? Ini dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, itu Yesus lagi yang ngomong ya saudaraku ya. Jelas ya, bukan kami yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi Allah sendiri yang mengatakannya. Kita tunjukkan lagi. Ini dia, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus ya. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus sendiri yang bilang berdasarkan kitab suci. Lalu kita lihat lagi. Ini dia, Yohanes 1 ayat 29 kawan-kawan ya. Ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus menghapus dosa dunia. Lagi. Sebentar.
Aku putar kamera lagi ini ya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Nah ini dia. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya saudaraku, bukan kami orang Kristen yang ngarang-ngarang Yesus itu adalah Allah. Tapi Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa dia adalah Allah gitu. Baik. Lalu kau mengatakan, apakah kau menganggap Isa itu Yesus? Kan kalian yang menganggap Isa itu Yesus, bukan kami. Kami tetap menolak bahwa Isa itu bukan Yesus. Kan kalian yang selalu beranggapan kalau Isa itu adalah Yesus. Sekarang gini aja lah, kita bikinlah sayembara antara kita berdua, jawab nanti. Satu pertanyaanku. Satu pertanyaan untuk kita berdua. Pertanyaannya adalah, apakah Isa itu adalah Yesus? Anak Batak menjawab, tidak. Sekarang kutanya sama Juma, apakah Isa itu adalah Yesus? Jawab nanti ya Juma ya. Supaya ketahuan ini siapa yang bawa-bawa nama Yesus ini. Sekali lagi, apakah Isa adalah Yesus? Anak Batak menjawab tidak. Pertanyaan yang sama kuserahkan kepada Juma. Apakah Isa adalah Yesus? Hati-hati Juma menjawabnya itu nanti. Awas kau jadi blunder gitu ya. Artinya aku sudah menjawab tidak ya. Bahwa bukan aku yang membawa-bawa nama Yesus itu. Yang nanti pada akhir zaman katanya mau mematahkan cangkol atau mematahkan apa itu sama membunuh angsa, membunuh angsa dan segala macam. Baik, oke, artinya gini saudaraku, Kristen disebarkan supaya kita jauh lebih mengasihi sesama manusia, sama seperti agama-agama yang lain lah. Ya maaf, kecuali ada itu. Maka lihatlah kualitasnya di dunia ini. Negara-negara Kristen itu penuh kasih. Kalau kita melihat di negara-negara Arab bahwa terjadi peperangan, kekerasan, maka mereka itu mengungsi ke negara Kristen. Apakah mereka mengungsi ke Afghanistan? Oh, mana mau mereka. Apakah mereka mengungsi ke Arab Saudi? Mana mau orang Arab Saudi. Apakah mereka mengungsi ke Mesir? Mana mau orang Mesir. Hanya negara-negara Kristen, saudaraku, yang mengajarkan kebaikan. Itu fakta, saudaraku. Dan berkat-berkat di dunia ini pun hampir rata-rata berasal dari Kristen. Itu bisa kita lihat langsung. Jadi, saudaraku, Kristen itu bukan sesuatu yang menakutkan. Agama Kristen itu adalah agama yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita diajarkan untuk mengasihi. Orang Kristen itu nggak pernah bikin ribut. Contoh seperti di Indonesia ini nggak pernah. Apakah orang Kristen, haleluya, bubarkan tempat ibadahnya? Nggak pernah itu, saudara. Jadi kawan-kawan tidak usah terlalu ketakutan kalau agama Kristen itu disiarkan gitu. Paham saudaraku ya? Sekali lagi, agama Kristen itu mengutamakan kasih. Ingat, sekali lagi terakhir. Agama Kristen itu mengutamakan kasih. Jangan kalian takut untuk memeluk agama Kristen. Karena itu adalah agama kebaikan dan kebenaran. Itu. Oke, baik. Kalau kita mengajarkan kasih, tetapi kenapa Yesus menubuatkan menyesatkan banyak orang kan gitu. Jangan mau teman-teman, karena itu agama yang menyesatkan. Nah ini kita lihat ya. Saya balik kamera saya dulu. Saya balik kamera saya teman-teman. Kita buktikan apakah betul yang dituduhkan Yeremia 23. Nih ya, ini tidak ada berbicara nabi palsu di sini. Di sini diterangkan, ia berkata, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan istrinya pergi meninggalkannya dan menjadi istri laki-laki lain, akankah suami yang pertama kembali kepadanya? Bukankah tanah itu masih najis? Engkau telah bersinah. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Nomor 32. Nomor 2. Angkatlah matamu ke bukit-bukit, ya. Di situ dikatakan angkatlah matamu ke bukit-bukit yang gundul dan lihatlah di mana engkau belum tidur. Engkau telah duduk di pinggir jalan menunggu kekasih-kekasihmu seperti seorang Arab. Titik. Jadi dia menunggu di pinggir jalan seperti orang menunggu kekasihnya
seperti orang Arab. Tidak ada di situ disebut bahwa itu nabi palsu di padang gurun. Lalu dikatakan di padang gurun titik. Engkau telah menajiskan tanah itu dengan persinahanmu dan dengan kejahatanmu. Engkau di situ siapa? Orang Arab atau orang Israel? Orang Israel. Nomor 4. Kita masuk nomor 3. Nomor 3 kita masuk ya. Karena itu hujan ditahan dan akhir tidak datang, tetapi dahimu adalah dahi seorang pelacur. Siapa itu? Siapa itu dahi pelacur? Siapa? Dahi pelacur siapa? Orang Israel. Pelacur itu orang Israel. Dan engkau tidak mengenal rasa malu. Siapa? Orang Arab ya? Bukan, orang Israel. Bukankah engkau siapa? Orang Arab? Bukan. Engkau adalah pelaku. Baru saja memanggil ayahku. Engkau adalah sahabatku sejak masa mudaku. Nomor 5. Nomor 5 kita baca. Apakah akan marah selamanya? Apakah ia akan menyimpan amarah selamanya? Engkau telah mengatakan engkau telah mengatakan ini, tetapi engkau telah melakukan segala kejahatan yang dapat engkau lakukan. Engkau di siapa? Engkau siapa? Israel. Nah, sedangkan nabi-nabi palsu kita lihat di Yeremia 23. Ini baru membahas nabi palsu. Kita baca nomor 15-nya. Dikatakan apa nomor 15-nya nabi palsu? Nih. Sorry, maaf. Kekalahan saya nih kalau main data begitu. Karena engkau, karena itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuh. Demikianlah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Sesungguhnya aku akan memberi mereka empedu dan mereka akan meminum empedu. Ya kan? Sebab dari para nabi Yerusalem, tuh, daripada nabi Yerusalem, ini Yerusalem ya, daripada nabi Yerusalem, kejahatan telah menyebar ke seluruh negeri. Dari mana nabinya? Dari Arab ya? Oh, dari Arab. Baru tahu aku, Bang. Jadi dari para nabi Yerusalem, jelas itu dari Yerusalem nabinya. Oke, Kristen dari mana? Dari Yerusalem. Kemudian ketika tadi Anda membaca banyak data, Anda membuktikan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan sendiri. Yohanes 10:30, Yesus itu Tuhan sendiri. Berarti sudah tergenapi kan? Yang mengajarkan Yesus akulah dia kan kalian kan? Ya. Oke. Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan Yesus mengatakan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan adalah aku ini rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalian mengajarkan dia Tuhan, berarti yang menggenapi banyak orang penyesat itu adalah kalian. Terjawab sudah. Oke? Aku ketawa-ketawa aja ya. Awas pencapaian dulu darahmu cuma. Udah kelihatan kau emosi. Kok emosi? Santai aja kali, santai. Masa saya menang saya emosi? Gila itu. Cuman saya nggak terbiasa menunjukkan data gitu. Hal-hal yang sudah ku hafal jadi mumet jadinya kalau tunjukkan data. Saya cuma ingin khusus kamu, sabar dulu. Khusus kamu di Yeremia 3 tadi itu tidak membahas nabi palsu. Justru di situ engkau segala kejahatanmu, engkau itu Yerusalem dan agamamu berasal dari sana. Oke, pahami itu. Sekarang kita coba baca ya. Aku bikin tamernya dulu.
layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Di situ siapa? Bangsa Israel. Dan Ya. lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Di Ya. pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Engkau di situ siapa? Bangsa Israel. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Paham? Engkau. Ya, engkau. Ya, Cun, matikan mic-mu, matikan mic. Engkau siapa? Matikan mic. Jangan panik cuma. Oke. Engkau di situ Israel, tetapi perumpamaan tentang kejahatan itu seorang Arab di padang gurun loh. Paham nggak kau? Contoh. Andai kan aku orang tuamu. Juma anakku, jangan kau bandal seperti anak Batak. Artinya perumpamaan tentang perzinahan itu seorang Arab di padang gurun loh. Ngerti gak pelajaran kelas 4 SD? Anggaplah aku orang tuamu. Juma jangan kau bandal ya nak, rajin kau sekolah ya. Nanti kalau kau nggak sekolah seperti anak Batak nanti, ya gitu. Jadi engkau di situ bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat perumpamaan tentang pezina itu seorang Arab di padang gurun. Masa nggak tahu sih pelajaran kelas 4 SD? Aku ulang nih. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Artinya perumpamaan tentang orang jahat itu Tuhan melibatkan seorang Arab di padang gurun itu loh. Kalau itu pun nggak ngerti Bang Juma, nggak ngerti lagi aku. Sekarang kita kembali lagi Yeremia 23:15 ya. Yeremia 23:15 ya saudaraku. Ya ini dia. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Itu yang tertulis. Kayak mana mau aku bikin ini? Lalu kau mengatakan, oh ini bukan mengenai nabi palsu. Kita baca sajalah ayat 9 lah ya, satu berikut. Nabi palsu bang. Tentang nabi palsu ini Bang Juma. Menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9 mengenai para nabi itu, hancur hatiku. Ayat 10. Negeri telah penuh dengan zina. Ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam. Ayat 12. Sebab itu jalan mereka akan seperti. Ayat 13. Di kalangan para nabi Samaria. Ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem. Ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Nabi mana? Nabi yang di atas, nabi palsu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun yang tertulis saudaraku. Nah, ya aku nggak tahu lah ya. Aku cuma membaca kitab suci ke bawah nabi palsu itu diracun ini ya. Minum racun ini ya. Mi, nu tambah m num minum. Ra cu tambah n cun racun. Itu yang tertulis saudaraku ya. Jadi jangan mempindah. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Oh itu bukan tentang nabi palsu. Nah, baca dari atas itu memang tentang nabi palsu. Lalu, itu tadi pertanyaanku yang satu itu Juma. Ada satu pertanyaan ini. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Yesus itu bukan Isa. Sekarang tanya Bang Juma nih. Menurut Bang Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa nanti yang membawa nama Yesus ini. Biar tahu kita. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Dijawab dong, saudaraku. Gitu ya. Menurut anak Batak, apakah Yesus itu Isa? Bukan. Nah, menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus, gitu ya. Baru berikutnya. Itu tadi sudah. Akulah dia. Akan banyak orang yang datang mengatakan akulah dia Tuhan. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gitu ya. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Yesus yang ngomong loh. Dalam Yohanes 13 ayat 13, benar katamu sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu memang tidak marah disebut Tuhan itu, saudaraku, yang bisa aku jelaskan.
Tapi jawab dulu ya, biar tahu kita siapa yang bawa nama Yesus itu, penyesat itu. Jawab dulu ya. Menurut anak Batak, Yesus itu adalah Nabi Isa? Bukan. Yesus bukan Nabi Isa. Menurut Juma, apakah Yesus itu Isa? Biar tahu kita nanti siapa penyesat yang bawa-bawa nama Yesus itu. Silakan dijawab, saudara. Apakah Yesus itu Isa? Bukan. Makanya nggak ada masjid yang tertulis Masjid Yesus. Yang ada gereja Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan Kristen. Pahami itu. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Isa, Yesus, Isa. Di Indonesia khususnya ya, berarti tidak ada pengakuan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian, yang mau menyamakan Isa dengan Yesus, itu Kristen. Pertama, Nabi Isa menerangkan dirinya dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani Alkitab. Bible dari luar di bawah penjajah masuk ke Nusantara menggunakan sebutan Alkitab. Menyamakan diri, aduh malu. Kemudian Nabi Isa itu mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Bibelnya Belanda ketika menjajah di Nusantara, dia doktrin lagi tuh. Dia sebutkan Bible menjadi Injil. Coba, tidak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Jadi yang ada di bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Sedangkan Injil, apa artinya Injil dalam bahasa Arab? Kemudian saya ingin menunjukkan sebuah data di dalam pengetahuan kita sebagai anak bangsa terkait dengan Yeremia yang tadi ya. Dalam Yeremia, ini kita lihat Yeremia 3 nih. Ini Septuagint yang lebih tua ya, lebih tua daripada terjemahan yang ada di Indonesia. Ini dalam naskah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama, ini dia Yeremia 3:2 ini bukan Arab, tapi burung gagak. Nih, burung gagak nih. Burung gagak. Nih. Septuaginta ini lebih tua daripada kitabnya orang Indonesia. Septuagint ini ada di abad 3 sebelum Masehi, bahasanya udah diganti, dipakai. Abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai keempat dibukukan dia, digabung dengan PB. Jadi burung gagak. Jadi kalau Arabi dimaksud di situ, dalam tradisi Yahudi bukan orang Arab, tapi pengintai. Orang yang mengintai, bukan orang Arab. Itu yang pertama. Terus yang Anda harus pahami di Yeremia 3 tadi, Yeremia tadi itu di situ dikatakan di data yang Anda bawa, ini kutunjukkan lagi ya. Yeremia 3. Ini. Apa yang dikatakan di sana? Angkatlah matamu ke bukit-bukit. Ke bukit-bukit yang gersang, dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa, di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Maksudnya sini burung gagak di padang gurun. Engkau telah menajiskan. Engkau di sini siapa? Mana nabi palsunya? Hanya gara-gara ada kata orang Arab. Sementara di situ adalah burung gagak. Ayo. Ini jelas nih. Angkatlah matamu di bukit-bukit yang gersang, dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa. Di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu. Nah, pembahasan ini seringkali diperdebatkan ya. Jadi di ranah debat ini, ayat-ayat seperti ini sering terlontar. Cuma mereka ini seringkali juga membantah ayat yang tertulis di dalam Bibelnya sendiri. Padahal kalau menurut saya, ini jadi lecutan kalian. Ayat ini
harusnya kalian paham dengan ayat ini, jangan mengasumsikan sendiri, jangan mentafsirkan sendiri. Itu si apa namanya, si penyesat itu ya bukan ke bangsa lain, sumbernya itu bukan dari bangsa lain, tapi dari mana? Dari Yerusalem. Betul kata Bang Juma, itu datanya dari Yerusalem. Jadi si nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan atau memakai nama Yesus Tuhan itu ya orang-orang sana. Mereka suka berteriak, bukankah aku suka bernubuat atas namamu, bermujizat atas namamu, menyembuhkan orang sakit atas namamu, mengusir setan atas namamu Yesus, kau adalah Tuhan. Kata Yesus apa? Aku tidak kenal dengan kalian. Nyala kalian, hei pembuat kejahatan. Nah, kalian diusir. Jadi yang suka bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan atas nama Yesus itu agamanya apa? Kalau bukan Kristen. Islam itu nggak pernah menyebut Yesus Tuhan, nggak pernah, atau Nabi Isa Tuhan, nggak pernah. Karena apa? Karena di dalam Islam udah cukup kita lontarkan ya satu ayat aja. Allah itu tempat bergantungnya manusia. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Yesus anak siapa? Anak Bapa, ya, anak Bapa. Jadi Tuhan itu tidak pernah beranak atau diperanakannya. Jadi kalian salah kaprah. Oke, kita simak lagi perdebatannya, guys. Kami saudaraku, ini kitab suci kami, apa mau ku bilang? Demolah LAI. Apa mau ku bilang? Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang burung hantu di padang gurun. Enggak cocok, enggak masuk ini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti burung hantu di padang gurun. Kapan burung hantu? Artinya tertulis di situ saudaraku, Arab. Kalau kalian merasa tersakiti, ya udah demo LAI, demo kelilingi LAI. Oh, jadi keluar-keluar anak Batak, jangan tulis di situ seorang Arab di padang gurun, demo. Jadi jangan kau salah-salahkan kitab suci kami. Tertulis di situ Arab, bukan burung hantu. Burung apanya tadi kau bilang? Lupa aku lah. Artinya, awas. Pokoknya aku membahas agamaku loh gitu. Jadi jangan salahkan aku, yang tertulis di situ seorang Arab di padang gurun. Baik. Lalu tentang pertanyaan tadi, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Gitu ya. Lalu ditanyakan kepada Juma, apakah Yesus itu Isa? Juma menjawab tidak. Ya sudahlah. Tapi awas di sidang kau Juma, masa kau bilang Yesus bukan Isa? Tapi ya sudahlah, supaya kau selamat loh dari pernyataan tadi itu kan. Yang penting kan dalam perdebatan ini kau bisa menang argumen kan begitu. Sekalipun kau sudah membantah imanmu dengan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Kan kayak gitu. Paham tidak? Kalau kau mengatakan Yesus Isa, ya berarti kan kaulah yang membawa nama Yesus itu kan nanti untuk mematahkan cangkul dan membunuh angsa pada akhir zaman nanti. Kan begitu. Tapi karena kau mengatakan Yesus bukan Isa, selamat kau. Dalam argumennya kau menang. Karena kau mengatakan Yesus itu bukan Isa, tapi awas kau di sidang teman satu agamamu. Karena seluruh umat agamamu mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa. Jadi inilah namanya kawan-kawan, maju kena, mundur kena. Begitu kau mengaku Yesus adalah Isa, kau kalah di dalam perdebatan ini. Ketika kau mengaku Yesus bukan Isa, kau belum kalah. Tapi kau akan disidang oleh orang-orang seagamamu gitu loh. Karena di dalam agamamu Isa itu kan Nabi ke-24 kan. Nah, matikan dulu mikmu, matikan dulu mikmu. Kau untuk menyembunyikan ketakutanmu kau bikin Orang banyak yang datang memakai nama Yesus. Lah ini waktuku loh saudaraku. Ini waktuku, kenapa kau ketakutan? Makanya ku bilang kawan-kawan, sekalipun membahas Alkitab, Juma ini babak belur melawan anak Batak, baru membahas Alkitab loh. Belum dua arah loh. Kalau dua arah aku nggak mau ya, takut ditangkap polisi. Sekalipun membahas Alkitab, dia akan babak belur menghadapi anak Batak.
Lihatlah kawan-kawan menyaksikan sendiri kan. Belum dua arah ya. Belum dua arah, masih satu arah saja udah babak belur. Itu saudaraku. Oke, baik teman-teman, saksikan, lihat pandangannya ke saya ya. Oke, Ini siap. saya lihat, kita buktikan kelicikan Lembaga Bible Indonesia. Kita buktikan di sini. Ini kita masuk ke tema terjemahan. Terjemahan Ibrani Indonesia. Kita ketik ini Indonesia. Ini Ibrani. Kita tulis burung gagak. Apa bahasa Ibraninya? Nih, burung gagak. Tuh. Ibraninya apa, teman? Teng deng teng deng. Tuh. Arab. Ain. Kemudian ada res dan apa ini? Huruf apa terakhirnya? Huruf apa terakhirnya? Hah? Huruf apa? Huruf apa? Ini orang Arab, orang Yahudi, kalau berbicara mengenai burung gagak, memang mereka menyebutkan Arab. Nih, ini Arab nih. Arab. Dia pakai ain. Nih, ain, sorry. Tuh. Arab. Tuh, ini bahasa Latinnya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat Latinnya. Tuh. Ini apa? Arab. Tuh. Burung gagak, jadi bukan bangsa Arab yang dimaksud di situ. Cak Ayu, belajar lagi. Makanya Septuaginta aku bilang lebih tua daripada bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, lembaga yang telah menyesatkan terjemahan. Kenapa nggak diterjemahkan burung gagak? Karena ada Arab. Arab ingin dituduh di sana. Orang Arab ini dituduh dibawa-bawa. Terus lucunya, Anda membawa Yeremia 23, Anda sudah baca, diminumkan racun nabi-nabi yang dari Israel, Yerusalem, menyebar ke seluruh dunia. Ya itulah sampai ke Indonesia. Ke seluruh dunia dari Yerusalem. No, baca tuh, burung gagak tuh. Tuh. Sama seperti diurapi. Tidak diganti kemudian oleh orang-orang lembaga Bible, tidak diganti. Kalau dinobatkan ke Yesus, tidak diganti Kristusnya. Tapi kalau giliran yang diurapi itu adalah Saul, Harun, disebut orang yang diurapi. Tapi kalau Yesus, tetap aja Kristus ada. Itulah licik. Itu namanya licik. Burung gagak karena ada Arab di situ, Arab diterjemahkan Arab. Supaya orang menganggap Arab itu pesina. Mana ada Arab pesina? Siapa yang pesina di Arab? Justru yang dikatakan pesina itu orang dari barat. Laki sama laki semuanya diambat. Pengikut nabi palsu. Nah gitu. Jadi kembali ke tema, kembali ke tema. Waspadalah, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab pertanyaan saya dengan singkat. Siapa orang banyak yang mengakui dan mengajarkan Yesus itu adalah Khalik langit bumi? Islam atau Kristen? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu aja. Sekali lagi saya katakan, siapa orang banyak? Yesus menasehati Bani Israel. Akan datang, wahai Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia sang pencipta langit dan bumi itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa orang banyak yang mengajarkan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi? Mereka itulah yang menyesatkan banyak orang. Kamu harus jujur itu. Kamu harus jujur. Terkait Yesus dan Isa, sudah jelas-jelas orang Islam sedunia mengakui itu bukan Yesus. Isa itu bukan Yesus. Yesus itu adalah yang menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib, penggantinya Anda sebutkan Yesus yang kalian sembah, itulah pengganti Nabi Isa. Kalau kami mengaku Yesus adalah Nabi Isa, berarti umat Islam bodoh, karena dia telah mengatakan bahwa Nabi Isa disalib.
Nabi Isa tidak disalib, yang menggantikan Yesus. Yang disalib Yesus, Nabi Isa terangkat. Islam mana yang mengatakan? Hah? Islam mana yang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang kalian sembah di gereja? Islam mana yang mengatakan itu? Justru yang kalian sembah bernama Yesus itulah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa terangkat yang menggantikan Yesus. Jelas sekali kok. Jadi pertanyaan saya tolong jawab. Jawab pertanyaan saya. Oke, Siapa aku jawab, banyak aku jawab, orang aku jawab. yang datang memakai nama Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, mereka menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Aku jawab usul lah. Baik, aku langsung bukakan saja datanya ya kawan-kawannya. Yang mengatakan Isa itu Yesus adalah bodoh, katanya urusan mulai itu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang aku kasih pertanyaan satu lah. Artinya pertanyaan yang pertama tadi kan sudah dijawab bahwa menurut Juma Yesus itu bukan Isa. Berarti Donditan sesat, kira-kira kayak gitulah ya. Ulama-ulama yang lain ya maaflah, jangan aku mengucapkan. Sekarang saya bertanya sama kau Juma, apakah kau percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Percaya tidak kau bahwa Yesus adalah Kristus? Ini menyangkut keselamatanmu. Kenapa nggak jawab pertanyaan Ini saya? ya, nggak, ya aku jawab selalu lah. Aku jawab. Cuma Jangan bisa bikin bertanya. efek ketawa itu. Matikan dulu mikmu. Matikan dulu mikmu. Pertanyaan saya jawab. Iya, aku akan jawab saudaraku. Matikan dulu mikmu. Jangan kepanasan. Yang panas itu kau. Saya bertanya dari tadi, saya bertanya loh, nggak pernah ada kau jawab. Iya, kan ini yang kau tanyakan kan? Aku sedang Nah, jawab. silakan. Saudaraku, ini tengok Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan? Benar kan? Ini yang kau tanyakan kan? Sekali lagi, sebab banyak Markus. orang akan Markus 13 nomor 6. Kalau Oke, ini jelas, baik. ini udah saya hafal mati tuh. Itu Paulus in the gang. Iya, jadi yang mana yang kau tanyakan saudaraku? Aduh. Markus 13 nomor 6. Oke, Markus 13 ayat 6 ya. Oke. Aku langsung buka lagi kamera saudaraku ya. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tidak ada itu orang Kristen yang mengaku Yesus, nggak ada. Gitu ya. Kalau ini menyangkut murid-murid Yesus kah atau orang Kristen, itu salah total. Karena di sini tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang Kristen? Emang ada orang Kristen yang mengaku bahwa dia adalah Yesus? Nggak ada ya. Paham ya saudaraku ya? Itu tidak ada dan tidak benar itu. Jadi mohonlah supaya kita berdiskusi sehat. Jangan kita membelok-belokkan firman Tuhan yang sudah tertulis itu saudaraku. Yang sudah tertulislah. Jangan kita tambahi yang tertulis, jangan kita kurangi yang tertulis. Gitu. Kalau Sekali lagi, kalau bacakan kepada kawan-kawan ya. kalau Kristen itu artinya silakan. apa? Kalau Kristen itu Kristen itu artinya apa? mengikut Kristus, bukan mengaku Nah, Kristus. Pakai nama Kristus nggak di situ? Bawa nama Kristus Bukan, nggak? tidak mengaku sebagai Kristus. Coba ini. Iya, Coba ini tunjukkan. memakai namaku. Kristen itu memakai Iya, nama tapi Yesus kan? akulah dia kan, dan berkata Iya. akulah dia. Siapa Dia orang siapa? Kristen? Siapa orang Kristen Dia yang siapa? mengaku bahwa dia adalah dia? Ini kan Yesus. Akan banyak Di orang situ yang- dikatakan, Oke. Anda jangan maknai seperti itu. Maknanya bukan begitu. Maknanya adalah akan datang banyak orang Ini saudaraku, memakai. ini Juma. Ini Akan kan datang banyak orang iya, memakai nanti di namaku. waktumu pakai.
buktikan bahwa Kristen itu nanti bukan kau memakai jelaskan nama ketika Yesus. sudah ada Silakan, silakan. waktumu. Kenapa di waktuku kau mau menjelaskan gitu loh? Padahal kita pakai timer loh saudaraku. Di waktumu nanti kau menjelaskan. Tadi kamu matikan timer, banyak kau menjelaskan, ada 3 menit. Kau memang licik kau ini. Aku tidak ada matikan timer karena kau tidak terima. Ini loh. baru. Karena kau tidak terima. Udah kau ngomong. Kau licik Udah kau ngomong, bagaimana? silakan. Gitu Silakan ya. kau ngomong. Oke, siap. Gitu. Coba kutunjukkan ya, saudaraku ya. Karena tadi dirimu tidak terima gitu. Ini dia. Sebentar ya. Seperti terganggu jaringanku, Bang. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku, ingat ya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Artinya, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana ada pernah orang Kristen mengaku bahwa dia adalah Yesus? Memakai nama Yesus, iya, tapi berkata, akulah dia itu, akulah Yesus itu. Mana ada orang Kristen yang mengaku Yesus? Nggak ada itu, saudaraku. Satu-satunya menurut penelitianku setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, izin Pak Polisi, setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, ada satu nanti yang mengaku Yesus. Katanya dia datang untuk mematahkan apalah itu sama membonoi nanti pada akhir zaman itu. Itulah itu. Hanya dia yang mengaku bahwa dia adalah Yesus. Akulah Yesus, pada akhir zaman itu datang. Katanya mematahkan apalah itu, lupa saya lah. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi orang Kristen tidak pernah, saudaraku, mengaku Yesus. Tidak ada itu. Membawa nama Yesus, iya. Karena Yesus berkata. Kenapa kita membawa nama Yesus? Sebentar. Tunjukkan datanya kawan-kawan ya. Ini dia ya. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja dan kita tidak tahu apa maksudnya? Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersukacita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya dipenuhilah sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tetapi saatnya dan lain-lain. Artinya saudaraku, kita belajar Alkitab bukan 1 tahun 2 tahun, saudaraku. Bahwa kita memakai nama Yesus itu atas perintah Tuhan Yesus, gitu. Itu. Silakan Juma. Oke, baik. Jadi sudah sangat jelas. Kamu sudah mengakui memakai nama Yesus kan? Ya. Ya udah. Memakai nama Jadi Yesus bukan mengaku Yesus kan? Iya, memang di situ tidak mengaku, tapi memakai nama. Kata memakai Iya. di situ juga itu tidak ada. Tidak Ya, ada di kata Markus, memakai. maksudnya tidak ada memakai. Dia tidak mengatakan bahwa memakai namaku di situ. Dia hanya mengatakan begini. Ya, coba. Akan datang banyak Putar orang kameranya dengan biar kau aja yang baca, saudaraku. Putar kameranya, tunjukkan.
Putar Baik. kameranya, tunjukkan silakan. Oke. Lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia nih yang punya kerjaan. Nih, lihat nih. Ini kan ya. Ini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai. Kata memakai ini tidak ada sebenarnya dalam bahasa aslinya. Dia hanya mengatakan begini, akan datang banyak orang dengan namaku. Dengan namaku. Nih, kita buktikan di sini. Ini ya teman-teman. Ini kata memakai. Ada nggak orang yang memakai namaku? Kita klik ini, angka 3686. Lihat sini bang. Nih, kita klik. Ada nggak? Onoma. Onoma ini nama. Mana kata memakai di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kata memakai. Jadi itu ada penambahan saja. Ini onoma ini. Penambahan. Jadi terjemahan yang sesungguhnya adalah akan datang banyak orang dengan namaku. Dengan namaku. Berarti kalian datang dengan nama Yesus kan? Dalam nama Yesus itu kerjaan kalian kan? Nah, itulah yang dimaksud. Akan datang banyak orang dengan namaku. Kristen datang dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu fakta. Dia akan menyesatkan banyak orang. Akan datang banyak orang dengan namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Di situ maksudnya aku Yesus ini adalah dia Tuhan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa itu cuma satu orang. Satu orang Nabi Isa saja yang akan turun ke bumi untuk meluruskan ajaran yang dibengkokkan. Akan datang Nabi Isa seorang, sedangkan yang dimaksud di situ banyak orang. Banyak orang yang siapa lagi? Yang pakai nama Yesus itu ya Kristen. Akan datang banyak orang dengan namaku dan berkata akulah dia. Mereka menyesatkan, mereka bukan satu orang, mereka menyesatkan banyak orang. Dari tadi saya katakan satu-satunya kelompok di luar Yahudi murid Yesus yang memakai nama Yesus keluar menyebar kemana-mana hanya Kristen. Nah, entry pointnya adalah menyesatkan banyak orang. Jadi mau kemana lagi perginya? Anda sudah mengakui, Anda memakai namanya, dan Anda memakai gelarnya. Kristen itu memakai gelar Yesus. Kalian menobatkan diri kalian dengan gelar Yesus. Kristen, pengikut Kristus. Kalian pakai gelarnya. Berarti banyak orang yang menyesatkan itu ya kalian. Bukan siapa-siapa, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan yang lain. Kalian, pengikut Kristus. Kalianlah itu yang menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan agama kalian. Wajar kalau kami apologet Islam Indonesia hadir, karena kami tidak ingin Indonesia menjadi penyesat. Kalau yang datang dengan nama Yesus itu Kristen, nubuatannya jelas. Akan datang banyak orang dengan namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa kalian menyesatkan? Kalian mengajarkan Yesus itulah dia sang Tuhan. Itulah yang kalian pakai. Kalian mengajak orang-orang memperkaos, memplesetkan ajaran Yesus. Di mana Yesus datang kepada kaumnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Harusnya kalau kalian mau mengajarkan tentang Yesus, ajarkan kepada dunia. Yesus itu rasul. Jangan Anda ajarkan Yesus itu Tuhan. Dia sang Khalik yang turun mengambil daging. Jangan. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah firman yang turun ke bumi mengambil rupa daging. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalian yang mengajarkan itu melalui himne Plato yang kalian gunakan dan mengatakan itu firman Tuhan. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengatakan. Jadi jelas kita ada pada kesimpulan Markus 13:6 itu digenapi oleh Kristen in the gang. Banyak orang dengan nama Yesus, tak lain dan tak bukan itu adalah kalian Kristen. Oke, bukan umat yang lain. Maka yang harus kami halangi adalah gerakan kristenisasi. Makanya kami hadir supaya tidak banyak orang yang disesatkan dengan nama Yesus itu. Nama Yesus ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real.
Demikian bos. Silakan. Nah itu teman-teman, jadi setahu saya ya, yang menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus itu kalian sendiri. Kalian sendiri. Nggak ada satupun masjid yang mengatasnamakan Masjid Al Yesus, nggak ada. Kan kocak ya, Masjid Yesus nggak ada. Justru di kalian, coba di kalian lihat, ada gereja Isa Al-Masih nggak? Ada nggak? Ada kan? Ya berarti kalian yang menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus ini. Islam nggak pernah menyamakan. Kalau Islam itu nggak mau disamakan antara Nabi Isa dengan Yesus, nggak mau. Karena apa? Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah disalib. Nah penggantinya siapa? Yang disalib, yang diserupakan dengan Nabi Isa itu apa? Siapa? Yaitu Yesus. Yang diserupakan dengan Nabi Isa itu Yesus. Karena apa menurut kalian? Yesus mati terkutuk di kayu salib. Galatia 3 pasal 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa orang yang tergantung di kayu salib? Tuhan kalian. Nabi Isa itu tidak pernah mati terkutuk di kayu salib. Nah makanya kita nggak mau disamakan antara Nabi Isa dengan Yesus. Nabi Isa itu mulia. Nabi Isa itu mulia ya, anak Batak ya. Nabi Isa itu mulia, tidak pernah disiksa, dianiaya dan sebagainya, apalagi ditombak ya, dikasih minum anggur asam, minum racun ya, langsung mati. Enggak pernah. Nabi Isa itu orang mulia, orang soleh, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang digantung di kayu salib itu, yaitu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa namanya? Ya Yesus. Kalau kalian percaya kalau yang digantung itu Tuhan ya, Yesus. Kami umat Muslim tidak akan pernah percaya kalau Nabi Isa itu mati terkutuk di kayu salib. Siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu siapa? Yaitu yang kalian tuhankan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ya. Ini hanyalah diskusi ya. Ini layak kita tonton karena apa? Penuh dengan keilmuan. Biar kita apa? Semakin kuat di dalam iman dan Islam kita ya. Biarkan orang yang menyembah berhala, capit atau aqua galon, biarkan mereka menyembah. Yang penting kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan Maha Pencipta ya. Jadi jangan menyembah, apalagi menyembah anak orang, boleh gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.